Sang istri ternyata di sana pengen suami yang lebih muda lagi, juga bisa. Laki selalu disebut punya banyak bidadari. Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu perempuan yang ingin menambah pasangan atau menambah laki-laki, dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena nanti di surga istrinya mungkin Ustadz Abdul Somad tidak masuk hitungan, ya. Karena di surga itu perempuan bisa meminta laki-laki yang lebih ganteng, lebih tampan untuk mereka. Itu ya teman-teman ya. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini terus direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan tentu silakan komentar yang sopan, menghargai orang lain. Dan terus saya minta supaya teman-teman boleh men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman untuk menjangkau banyak orang, sehingga ada banyak orang yang mengetahui kebenaran dan informasi melalui channel ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, Tuhan memberkati. Saudaraku, kali ini kita akan melihat apa yang selama ini dikeluarkan Ustadz Abdul Somad Tamatan Al-Azhar ini dibantah habis oleh seorang dosen sekaligus ustazah yang mengajar di IAIN. Bagaimana dia menerangkan bahwa di surga Islam bukan hanya laki-laki yang memperoleh bidadari, perempuan juga mendapatkan suami yang mungkin lebih muda, lebih segar, lebih padat dan lebih kuat, teman-teman ya. Jadi ini teman-teman kita Islam ini, biarlah mereka terlalu mendamba-dambakan yang demikian, karena itulah memang mereka yakini ya. Dan itu bukan saya, bukan orang Kristen yang mengatakan, tapi Al-Quran dan juga pengajaran para ustadz yang selalu menceramahkan bagaimana di surga nanti. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini memang langsung dibongkar. Bagaimana Ustadz Abdul Somad berkata, kalau ada perempuan berkata dia ingin mendapatkan bidadara di surga, dia tidak masuk surga, katanya. Luar biasa. Ustazah sekaligus dosen IAIN ini membantah, dibongkar kebohongan Ustadz Abdul Somad Tamatan Al-Azhar, dibantah oleh dosen, doktor. Dan itu luar biasa teman-teman. Inilah yang dinamakan asal bunyi si Ustadz Abdul Somad. Bagaimana videonya? Mari kita lihat videonya berikut ini teman-teman. Ini dia videonya. Kalau sang istri ternyata di sana pengen suami yang lebih muda lagi, juga bisa. laki selalu disebut punya banyak bidadari. Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu. Kalau di dalam ayat Al-Quran sering ada lafadz hurun ain, yang berarti bidadari yang matanya belalak-belalak, yang matanya bagus. Ayat ini sekilas akan terlihat ayat yang sangat membela laki-laki. Ada beberapa pemahaman atau masyarakat memahami mengapa Al-Quran berkata demikian. Mengapa yang dikasih kesenangan di surga itu hanya laki-laki, bukannya umat Allah itu laki-laki dan perempuan. Maka seharusnya bagi saya, ketika kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, haruslah komprehensif, haruslah menyeluruh, jangan satu-satu. Ada ayat lain yang menjelaskan bahwasanya di akhirat atau jelasnya di surga itu kita akan mendapatkan sesuatu yang kita maui. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Fussilat 31. Di dalam surga itu akan memperoleh apa yang kita maui, apa yang kalian maui. Kalau sang istri ternyata di sana pengen suami yang lebih muda lagi, juga bisa. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
Jadi pada dasarnya mengapa yang digambarkan itu adalah hanya bidadari. Ada sebagian mufasir kemudian agak memaksa ayat ini menjadi bidadara. Bagi saya biarkan saja itu menjadi bidadari. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan perempuan juga akan memperoleh laki-laki atau pasangan yang dia sukai di akhirat nanti. Karena ini sama-sama sesuatu yang gaib. Sekali lagi, kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat gaib, Rasul pun tidak tahu tentang itu. Maka yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah motivator, gambaran bagaimana orang bisa beribadah lebih baik dengan motivator diberikan surga, gambaran sedemikian rupa. Kenikmatan-kenikmatan itu disesuaikan dengan watak manusia. Beginilah Allah, cara Al-Quran memberikan motivator atau motivasi supaya berbuat lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, perempuan kalau dia sudah cinta satu-satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi 2, itu perempuan error. Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Tapi Allah mengharamkan lebih. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja cukup. Kalau cukup satu cukup. Tapi ada laki-laki yang tak cukup satu. Kenapa? 300 tenaga kuda. Nah, ini solusinya poligami. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari, dan Nabi sebutkan di dalam hadis qudsi di dalam surga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yaumal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk syurga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan kepadamu, aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Beda dengan pasar yang ada di dunia ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia.
Kenapa disuruh nundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ustazah sekaligus dosen ini membantah apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang begitu mengklaim bahwa hanya laki-laki yang mendapatkan bidadari di surga. Karena itulah yang ditahan-tahan, kata Ustadz Samnur, dan betis daripada bidadari itu bisa menerangi dunia. Luar biasa memang gambaran mereka ini. Ada satu netizen berkata, lucunya ada pembangkit listrik tenaga betis bidadari. Pembangkit listrik tenaga betis. Bersyukur aku bisa mengenal Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Ustadz Abdul Somad ini dalam sekejap semua teorinya runtuh dibantah oleh dosen IAIN ini. Dan ini membuktikan pemahaman Ustadz Abdul Somad sekalipun dia melanjutkan studi di Al-Azhar tidak menunjukkan bahwa dia pintar. Ya, tidak menunjukkan bahwa dia pintar. Dia hanya memikirkan bagaimana di surga nanti. Teman-teman sudah tahu lah itu ya. Jadi teman-teman, ketika dosen ini berkata bahwa di surga juga nanti ibu-ibu mendapatkan laki-laki yang ganteng dan muda-muda, berarti Abdul Somad tidak termasuk hitungan. Lucu, tidak masuk hitungan teman-teman. Dan ini sangat lucu. Kenapa? Bayangkan nanti ketika Abdul Somad misalnya masuk surga, lalu istrinya masuk surga, ternyata istrinya itu menginginkan laki-laki atau laki-laki yang lebih ganteng, lebih mulus, lebih tampan dibandingkan Abdul Somad. Ini gimana ceritanya ini? Pasti dong Abdul Somad tidak mau yang demikian. Makanya dia bilang apa? Perempuan yang ingin menambah pasangan atau menambah laki-laki, dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena nanti di surga istrinya mungkin Ustadz Abdul Somad tidak masuk hitungan, ya. Karena di surga itu perempuan bisa meminta laki-laki yang lebih ganteng, lebih tampan untuk mereka. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita boleh melihat bagaimana orang-orang ini begitu sibuk mengenai surga yang mereka damba-dambakan. Kesibukan laki-laki di surga adalah titik. Menemukan bidadari yang betisnya itu wow, jernih, bersih. Bahkan kalau di dunia ini bisa menerangi semuanya. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itulah bedanya dengan surga kekristenan. Kenapa? Surga kekristenan yang disediakan oleh Tuhan adalah tempat maha kudus. Tubuh manusia adalah tubuh yang kudus. Tubuh yang dibangkitkan oleh Allah. Di surga tidak ada kawin-mawin. Di surga menyembah Allah. Melakukan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Tidak ada istilah seperti mereka itu. Karena di surga tidak ada lagi tempat untuk yang kotor najis. Di surga Kristen hidup penuh dengan kekudusan, tenang, tidak ada penderitaan. Tubuh jasmani ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Hidup seperti malaikat, melayani Allah, menyembah Allah. Itulah pekerjaan di surga orang Kristen. Tidak seperti teman-teman ini yang selalu sibuk dengan betis yang terang menderang. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kamu akan rugi menjadi mualaf. Kamu akan menjadi cerdas ketika kamu murtad. Karena apa? Kristus yang menyelamatkan kita dari pemahaman yang membutakan orang lain. Karena Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan memberikan like, komen, share di media teman-teman. Sehingga ada banyak orang yang melihat dan diterangi melalui video-video dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.